mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang menurut saya paling menarik selama satu semester, yaitu mengenai materi rekrutmen dan juga seleksi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devida Mayanti, NPM 101191108 dari Manajemen C2, Prodi Manajemen S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMI, Bandung Business School. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penarikan tenaga kerja. Nah, penarikan tenaga kerja ini adalah usaha untuk mencapai tenaga kerja dari sumber-sumber yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun menurut Sondang bahwa penarikan tenaga kerja ini adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sebelum melakukan rekrutmen, kita harus melakukan hal-hal ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lembur, di mana lembur ini adalah melakukan atau menawarkan ataupun juga menginstruksikan lembur atau kerja lebih lama kepada para karyawan, di mana perusahaan ketika menghadapi sebuah tekanan untuk memenuhi sasaran produksi, maka perusahaan akan menginstruksikan kepada para karyawannya untuk bekerja secara lembur atau bekerja lebih lama daripada biasanya. Adapun keuntungan dari lembur ini, yang pertama yaitu pastinya organisasi akan terhindar dari biaya rekrutmen, dan juga pastinya seorang pekerja yang melakukan pekerjaan secara lembur akan mendapatkan penghasilan lebih besar daripada penghasilan seperti biasanya. Namun ada tambahan potensi masalah dari adanya lembur ini, yaitu adanya keletihan para pekerja, sehingga meningkatkan kecelakaan kerja, yang mana pekerja lembur harus ada aturannya agar tidak adanya keletihan, dan aturan mainnya itu harus sesuai dengan undang-undang, yang mana dalam menugaskan karyawan lembur sebagaimana dalam undang-undang tenaga kerja adalah lembur tidak boleh lebih dari 3 jam per hari dan juga tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu. Nah, yang kedua, sebelum melakukan rekrutmen, kita harus melakukan subkontrak atau ahli daya atau outsourcing, di mana alih daya ini adalah sebuah upaya praktek mengalihkan pekerjaan-pekerjaan tertentu pada pihak atau perusahaan lain, sehingga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang merasa pekerjaan ini lebih atau melebihi daripada beban kerja yang seharusnya seperti biasanya. Selanjutnya, sebelum melakukan sebuah rekrutmen, yang ketiga yaitu pemberian kerja sementara atau temporary employment, di mana pemberian kerja sementara ini adalah di mana pekerja sementara dapat mengisi berbagai pekerjaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sementara itu, adapun keuntungan dari pemberian kerja sementara ini yaitu biaya tenaga kerjanya itu relatif sangat kecil atau rendah, dan juga ketersediaan sumber tenaga kerja yang ada yang berpengalaman sangat mudah untuk diakses. Adapun juga kelemahannya, yakni mereka akan kurang memahami bagaimana budaya sebuah organisasi karena pekerja-pekerja dari pemberian kerja sementara ini bukan pegawai asli atau tetap yang melakukan pekerjaan secara rutin seperti biasanya. Nah, selanjutnya yaitu proses dari rekrutmen. Proses dari rekrutmen ini yaitu diawali dengan penentuan jabatan yang kosong. Nah, jabatan yang kosong ini diawali dengan perencanaan SDM, yang mana dalam perencanaan SDM ada 3 hal
yaitu memprediksi, menghitung, juga mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan. Juga penentuan jabatan kosong ini bisa dari atas permintaan manajer, yang mana ada jabatan yang kosong dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka tentunya seorang manajer akan melakukan permintaan terhadap proses rekrutmen untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya setelah penentuan jabatan yang kosong, maka adanya penentuan persyaratan jabatan, yang mana penentuan persyaratan jabatan ini tentu saja didasari dari analisis jabatan, yang mana sebelumnya ada dua informasi yang sangat penting, yakni deskripsi jabatan dan juga spesifikasi atau kualifikasi jabatan, sehingga dapat menentukan persyaratan apa saja atau persyaratan minimal untuk calon pekerja yang mana untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, setelah kita menentukan persyaratan apa saja yang kita gunakan atau persyaratan apa saja dalam merekrut dalam sebuah jabatan, kita akan melakukan penentuan sumber dan juga metode dari rekrutmen. Nah, sumber dari rekrutmen ini bisa menggunakan sumber internal maupun sumber eksternal, dan juga metodenya dapat menggunakan berbagai metode, yaitu internal dan juga metode eksternal. Nah, setelah kita menentukan sumber mana dan juga metode mana yang kita pilih untuk melakukan rekrutmen, maka kita akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah atau sejumlah calon karyawan yang akan kita undang atau kita rekrut. Nah, dari proses rekrutmen kita akan menuju ke faktor lingkungan dalam proses seleksi. Nah, faktor lingkungan dalam proses seleksi ini yaitu ada hukum atau peraturan seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5, yaitu ditetapkan prinsip pemberian kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan bagi semua atau setiap tenaga kerja. Dan juga ada jumlah, komposisi, dan ketersediaan pasar tenaga kerja, yang mana para praktisi manajemen sumber daya manusia biasanya melakukan mengevaluasi dampak pasar tenaga kerja terhadap keputusan seleksi dengan menggunakan rasio seleksi. Selanjutnya yaitu rekrutmen internal. Nah, rekrutmen internal ini ada 3. Yang pertama yaitu ada job posting, yang mana job posting ini adalah pemberian informasi kepada karyawan tentang adanya posisi yang lowong atau kosong dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang mana biasanya informasi ini itu dibuat dalam papan pengumuman atau juga media publikasi perusahaan, dan juga biasanya menyebutkan persyaratan dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua ada referensi pegawai. Nah, referensi pegawai ini adalah seorang pegawai yang dipindahkan posisinya ke posisi lain dapat dimintai atau dapat memberikan referensi tentang calon karyawan yang tepat untuk menggantikannya. Lalu yang ketiga yaitu rencana suksesi atau penggantian, yang mana proses ini adalah proses untuk menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kualifikasi akan tersedia untuk mengemban posisi manajerial untuk pada saat posisi ini lowong. Nah, selanjutnya ada tujuan internal rekrutmen. Menggunakan sumber dari dalam atau internal source dengan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan moral atau semangat kepada tenaga kerja yang sudah ada, lalu menjaga kesetiaan para pegawai-pegawai, dan juga ada memberi motivasi kerja atau semangat kerja kepada para pegawai atau karyawan, dan yang terakhir memberikan atau memberi penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan para pegawai.
Adapun keuntungan atau kelebihan dan juga kelemahan dari sumber internal, yaitu keuntungannya adalah adanya lowongan. Jadi lowongannya itu cepat terisi. Lalu penyesuaian diri mudah atau cepat, dan juga meningkatkan semangat kerja para karyawan atau pegawai. Juga kelemahannya dari sumber internal ini adalah menghambat gagasan atau ide baru, dan juga dapat menimbulkan konflik bila penempatannya salah. Maka karyawan akan ada konflik antar karyawan, dan juga karakter yang tidak baik akan tetap terbawa dari sumber internal ini. Selanjutnya ada berbagai sumber dari rekrutmen eksternal. Nah, beberapa sumber ini dapat menjadi alternatif bagi organisasi atau perusahaan yang ingin menarik pelamar atau merekrut pelamar yang potensial, yaitu sekolah dan juga perguruan tinggi, perusahaan lain, dan juga orang yang belum bekerja. Nah, selanjutnya yaitu metode rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen eksternal ini ada beberapa. Yang pertama yaitu iklan, yang mana iklan ini biasanya iklan ini adalah sebuah hal untuk mensosialisasikan atau bagaimana cara mengkomunikasikan kebutuhan tenaga kerja sebuah perusahaan atau organisasi pada publik atau pada umum melalui media seperti radio, surat kabar, dan biasanya kalau sekarang mungkin digital seperti media sosial. Lalu yang kedua yaitu e-recruitment, yaitu merekrut calon tenaga kerja dengan sistem secara online atau media sosial, yang mana e-recruitment ini harus membutuhkan atau butuh fasilitas internet, karena dengan e-recruitment ini pastinya akan lebih luas sebarannya, dan juga lebih cepat informasi yang diterima, dengan juga biayanya pasti akan murah. Selanjutnya yaitu employment agency, di mana employment agency ini yaitu tenaga kerja adalah sebuah organisasi yang mana membantu merekrut calon karyawan atau tenaga kerja. Pada saat yang sama, employment agency ini membantu orang-orang yang mana akan menguntungkan dua pihak, yaitu perusahaan dan juga karyawan. Selanjutnya yaitu perusahaan pencari eksekutif, yang mana adalah organisasi yang digunakan perusahaan untuk mencari profesional dan juga eksekutif berpengalaman, yang mana bila sumber lain terbukti tidak memadai, maka seperti itu. Selanjutnya yaitu rekrutmen melalui acara khusus, yang mana biasanya adalah sebuah metode dengan mengadakan bursa kerja yang dilakukan oleh swasta maupun juga pemerintah. Lalu rekrutmen di perguruan tinggi. Nah, rekrutmen di perguruan tinggi ini biasanya dengan membuat acara di sebuah perguruan tinggi atau membuat seminar dengan tujuan melakukan rekrutmen di perguruan tinggi untuk mengidentifikasi calon karyawan yang berbakat. Biasanya bisa mengidentifikasi calon dari karyawan kita. Selanjutnya yaitu pemagangan atau internship, yang mana pemagangan ini adalah dengan cara menempatkan seorang murid atau mahasiswa ke sebuah pekerjaan sementara tanpa kewajiban, baik itu dari perusahaan atau dari mahasiswa itu sendiri. Artinya melakukan simulasi pekerjaan sebelum murid atau mahasiswa itu terjun langsung melakukan pekerjaan secara sungguhan. Lalu yaitu asosiasi profesi. Nah, asosiasi profesi ini dalam banyak bidang bisnis, misalnya itu keuangan, manajemen, akuntansi, dan juga pemasaran dan juga lainnya. Maka sumber bisa dijadikan alternatif untuk melakukan rekrutmen. Ada juga dari referensi pegawai.
Nah, dari referensi pegawai ini yang mana menggunakan cara untuk menghubungkan lowongan pekerjaan dan meminta rujukan dari papan pengumuman atau buletin dan yang lainnya, yang mana melibatkan pegawai yang memberikan rujukan atau referensi. Seseorang yang memberikan referensi atau rujukan pekerja harus bisa mempertanggungjawabkan referensinya. Selanjutnya yaitu lamaran tidak diminta, yang mana para pekerja atau pelamar akan membawa lamarannya secara langsung ke perusahaan atau sebuah organisasi tanpa diminta. Selanjutnya, mengapa menggunakan external source atau sumber dari luar, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh gagasan atau juga ide baru yang konstruktif, dan juga untuk mencegah timbulnya persaingan yang ada yang bersifat negatif. Selanjutnya, adapun keuntungan atau kelebihan dan juga kelemahan dari sumber eksternal ini, yaitu yang pertama, keuntungannya kesalahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari. Lalu kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin adanya, dan juga adanya gagasan ataupun ide yang baru. Lalu kelemahannya yakni proses memakan waktu yang cukup atau lumayan lama, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar dari biasanya, dan akan terjadi rasa tidak enak pada diri tenaga kerja yang sudah ada. Selanjutnya yaitu kriteria dalam penarikan tenaga kerja. Nah, dalam penarikan tenaga kerja ini kriterianya ada beberapa. Yang pertama yaitu mengindahkan peraturan ketenaga kerjaan yang ada, lalu kualifikasi dari pelamar seperti apa, dan petunjuk pimpinan, nepotisme, dan juga tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada kendala dalam rekrutmen, yakni dari faktor organisasi dan juga faktor kebiasaan tenaga kerja. Yang pertama yaitu dari faktor organisasi, seperti contohnya kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang imbalan, kebijakan tentang status waktu, dan juga rencana sumber daya manusia dari dalam ataupun dari luar. Lalu yang kedua yaitu dari faktor kebiasaan tenaga kerja. Nah, faktor dari kebiasaan tenaga kerja ini seperti tingkat pengangguran, mencari tenaga kerja dari organisasi yang serupa, lalu kelangkaan keahlian atau keterampilan yang diperlukan, peraturan perundang-undangan, dan juga pembajakan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu seleksi tenaga kerja, yang mana seleksi tenaga kerja ini adalah kegiatan untuk menentukan dan juga memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan menurut Sedar Mayanti. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan dalam proses seleksi, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada kecepatan pengambilan keputusan, yang mana waktu yang tersedia untuk membuat keputusan sebuah seleksi juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap proses seleksi. Lalu yang kedua, hierarki organisasi, yang mana organisasi biasanya menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengisi posisi pada jenjang yang berbeda. Lalu jenis organisasi, yang mana sektor ekonomi yang menggunakan tenaga kerja seperti swasta, pemerintah, atau organisasi nirlaba juga dapat mempengaruhi proses seleksi. Juga faktornya itu bisa masa percobaan, yang mana banyak perusahaan menggunakan masa percobaan yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kemampuan karyawan berdasarkan kinerja yang sesungguhnya. Lalu proses seleksi. Nah, proses seleksi ini yang pertama yaitu peramalan jumlah tenaga kerja seperti apa, lalu ada analisa beban kerja dan kapasitas kerja sehingga akan dihasilkan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu ada juga analisa jabatan, kemudian deskripsi jabatan, lalu dapat ditentukan persyaratan jabatan, dan juga dihasilkan standar kualifikasi.
Lalu ada program penarikan tenaga kerja. Dari sana ada calon-calon tenaga kerja dan dihasilkan juga kualifikasi individual. Sehingga setelah kualifikasi individual, adapun alat seleksi bisa melalui pengumpulan koisian, testing, wawancara, ujian kesehatan, penelusuran, dan juga latar belakang. Sehingga di sana akan dihasilkan tenaga kerja yang diterima. Selanjutnya yaitu karakteristik tes dalam seleksi. Yang pertama ada standarisasi, yang mana memiliki keseragaman prosedur dan juga kondisi bagi semua peserta. Lalu objektivitas, di mana ini untuk semua jawaban yang sama harus diberikan nilai yang sama juga. Lalu ada norma, di mana setiap tes harus memiliki kerangka acuan untuk membandingkan prestasi seseorang atau seorang pelamar dengan pelamar yang lainnya. Lalu ada validasi atau validitas, yang mana bahwa alat seleksi atau biasanya sebuah tes berhubungan secara signifikan atau dengan kinerja atau juga dengan kinerja lain yang juga relevan. Selanjutnya yaitu teknik seleksi. Ada beberapa teknik dalam seleksi, yaitu ada tes kemampuan kognitif, tes kemampuan psikomotorik, tes pengetahuan tentang pekerjaan, tes sampel pekerjaan atau simulasi, tes minat kejuruan atau vokasi, tes kepribadian, dan juga tes penyalahgunaan obat. Nah, kita akan jabarkan satu-satu. Yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif. Nah, tes kemampuan kognitif ini adalah mengukur kemampuan seseorang untuk belajar dan juga sekaligus menjalankan sebuah pekerjaan secara verbal, numerik, kecepatan persepsi, penalaran, dan juga kemampuan ruang. Lalu tes kemampuan psikomotorik, di mana tes ini yaitu mengukur kekuatan, koordinasi, dan juga kecepatan jari. Selanjutnya tes pengetahuan tentang pekerjaan, di mana tes ini mengukur tentang pengetahuan seseorang kandidat tentang tugas-tugasnya dan juga jabatan yang akan dilamarnya. Lalu tes sampel pekerjaan atau simulasi. Tes ini yaitu pelamar benar-benar diminta melakukan sampel atau sebagian tugas yang ada dalam sebuah pekerjaan dalam situasi yang dikontrol. Selanjutnya yaitu tes minat kejuruan atau vokasi, yang mana tes ini menunjukkan bidang pekerjaan yang paling diminatinya, yang mana oleh seseorang dan yang paling mungkin memberikan kepuasan baginya. Lalu ada tes kepribadian, di mana tes kepribadian ini adalah mengukur dan juga mengevaluasi konsep-konsep abstrak atau ciri-ciri kematangan emosi. Lalu ada yang terakhir, tes penyalahgunaan obat. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Nah, yang pertama pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan komunikasi secara verbal antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. Lalu ada tujuan dan isi wawancara. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memilih calon tenaga kerja yang paling mampu dan sesuai dengan keperluan organisasi atau perusahaan dengan persyaratan jabatan tertentu, lalu menyampaikan informasi tentang organisasi kepada calon tenaga kerja. Lalu untuk memastikan bahwa calon tenaga kerja yang dipilih itu betul-betul berniat untuk bekerja. Kemudian ada isi dari wawancara. Yang pertama yaitu ada prestasi akademik, pengalaman pekerjaan, kompetensi interpersonal atau komunikasi, lalu kualitas pribadi, dan juga kesesuaian organisasi. Kemudian ada beberapa teknik dalam wawancara. Yang pertama yaitu planned interview, yaitu di mana pewawancara merencanakan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dengan batasan dan juga pola tertentu. Lalu ada stress interview, di mana pewawancara menyudutkan calon agar memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan juga lengkap. Selanjutnya ada pedoman wawancara,
yang mana di pedoman wawancara ini ada prasangka, emosional, halo efek, ciptakan suasana yang bersahabat, hindarkan sikap banyak bicara, sedikit mendengar, dan juga usahakan sesuai dengan rencana, yang mana materi dan waktunya sesuai. Kemudian selanjutnya ada pengujian kesehatan. Nah, menurut Andrew, pengujian kesehatan ini bertujuan untuk menentukan kesehatan fisik bagi para calon tenaga kerja, lalu mengidentifikasi kondisi fisik para calon pada saat diterima, dan juga mencegah dipekerjakannya orang dengan penyakit yang tertentu, dan selanjutnya membantu pelaksanaan proses penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan fisiknya. Selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi tenaga kerja ini yang pertama yaitu pengertiannya. Orientasi tenaga kerja adalah pengenalan dan juga adaptasi tenaga kerja terhadap situasi atau lingkungan. Selanjutnya tujuan orientasi, yang mana tujuannya untuk memperkenalkan karyawan baru dengan ruang lingkup tempat kerja dan juga kegiatannya, lalu memberitahu tentang kebijakan yang berlaku di tempat kerja atau organisasi tersebut, menghindarkan kemungkinan timbul kekacauan yang dihadapi karyawan baru atas tugasnya, dan juga memberikan kesempatan karyawan baru menanyakan hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Adapun langkah-langkah dari orientasi ini, yang pertama yaitu penyuluhan terlebih dahulu kepada para karyawan atau pekerja baru, lalu penunjukan tempat tertentu, dan juga pengenalan dengan para karyawan lama. Selanjutnya ada beberapa kepentingan bagi pegawai baru, seperti penghasilan, jam kerja, hak cuti, fasilitas yang tersedia, pendidikan dan juga pelatihan, dan juga pensiun. Kemudian ada promosi, yang mana promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, yang mana tanggung jawabnya lebih besar, maka tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan juga penghasilannya pun akan lebih tinggi. Selanjutnya setelah promosi ada mutasi atau alih tugas, yang mana mutasi ini adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan juga penghasilan yang relatif sama dengan status yang lama. Lalu penempatan seseorang pada tugas, tanggung jawab, dan penghasilan yang sama, hanya secara fisik lokasi tempat bekerja berbeda dari yang sebelumnya. Adapun manfaat mutasi bagi pegawai, yang mana cakrawala pandangan yang lebih luas, tidak terjadinya kebosanan bagi para karyawan, perolehan pengetahuan dan juga keterampilan yang baru, motivasi dan juga kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu demosi, di mana demosi ini adalah seseorang yang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau juga jabatan dan juga penghasilan, serta tanggung jawabnya menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.